Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu, para ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari ini tidak terasa sudah hari ke-24, malam 25 dari malam-malam Ramadan, yang sepatutnya kita bersyukur dan memanfaatkan rasa syukur itu dengan banyak-banyak beribadah, mengambil kesempatan untuk menutup apa yang terlewat kemarin di hari-hari yang sudah berlalu dengan banyak ibadah, dengan banyak doa, meminta ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kemudahan bagi kita semuanya untuk terus istiqomah sampai Ramadan akhir, dan juga diberikan kemudahan untuk beramal soleh setelahnya, dan semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang panduan sholat Id. Meskipun sholat Id masih panjang ya, masih berapa hari, 5 hari atau 6 hari ke depan insyaallah. Akan tapi sebagai bentuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat, alangkah baiknya juga kita mempersiapkan diri dari sekarang. Sebelumnya kita mengingatkan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu kita masih di hari ke-24. Ini masih hari ke-24, berarti ini malam ganjil, malam 25. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam riwayat yang lain, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga carilah malam Lailatul Qadar itu di witir, malam-malam witir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi kita yang kemarin kita mungkin banyak malasnya, banyak teledornya, banyak lalainya, banyak tidurnya, dan banyak meremehkan. Ini harus kita bangkitkan motivasi lagi untuk mencari malam Lailatul Qadar yang dikatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang ibadah di waktu itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Lebih baik daripada 83 tahun kurang lebih beribadah. Kalau urusan dunia saja nih, misalnya kita tawarkan ada pekerjaan yang dilakukan satu malam, gajinya itu 100 kali lipat. Ini angkat tangan ya, pasti. Cuman semalam gajinya 100 kali lipat. Ini urusan dunia pasti semuanya. Kita naikkan 1000 kali lipat, mau? Pasti semuanya mau. Dalam satu malam gajinya 1000 kali lipat dari gaji normal. Ya, ini urusan akhirat yang Allah lebihkan dengan rahmatnya. Ada ibadah yang satu malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang ibadah pada waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun, bahkan mungkin lebih. 83 tahun ya.
Rambutan ada yang berumur 83 tahun ya. Kalau ada misalnya kita lihat dari 83 tahun itu benar nggak ibadah seterusnya. Dipotong tidur, dipotong makan, kerja di jalanan, ya bercanda sama keluarga, sama istri, anak, sama teman ngobrol. Ya ini ya nggak sampai 83 tahun. Ini Allah lebihkan umat akhir zaman, umat Nabi umurnya pendek tapi pahalanya ya besar-besar. Pahalanya yaitu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sudah selayaknya monggo ini mumpung masih malam 25 yang kata Nabi, iltamisu lailatul qadri fi tasi'atin tabqa. Carilah di 9 hari tersisa. Kalau nggak mampu di 9 hari tersisa, fi sabi'atin tabqa. Carilah di 7 malam tersisa. Kalau nggak kedapatan juga 7 malam tersisa, carilah di khamisatin tabqa. Ini masih nih di 5 hari tersisa ini. Jadi semangatnya harus berlipat-lipat. Iktikaf, ya alhamdulillah, monggo lanjut. Yang tidak mampu iktikaf, hidupkan malam-malamnya dengan beribadah, sholat, zikir, baca Quran, istighfar, taubat, muhasabah, dan juga jangan lupa doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, yaitu doa ini, ya Allah, sungguhnya Engkau afuwun, yang maha pemaaf. Ya, ini ada faedah sedikit agar kita termotivasi. Seharusnya doa-doa ini ya, atau doa ini kita ulang-ulang. Sejak kapan? Mulai ba'da maghrib sampai subuh. Bertepatan. Semoga bertepatan malam-malam itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga kita dapat faedah doa ini. Apa faedahnya? Kalau kita lihat ya lafadznya. Insyaallah semuanya sudah hafal ya. Allahumma innaka, Allahumma ini maknanya adalah ya Allah. Kita menyeru Allah. Boleh kita menyeru dengan ya Allah, boleh diganti dengan Allahumma. Sama artinya. Yang artinya kita memohon, menyeru ya Allah. Ya Allah dengan Allahumma artinya sama. Kemudian Allahumma innaka, yaitu kita meyakinkan, menekankan bahwasanya ya Allah, sungguhnya Engkau benar-benar afuwun. Afuwun artinya adalah pemaaf. Tapi dalam bahasa Arab, afuwun ini bentuknya bagi panjenengan yang belajar bahasa Arab atau para ikhwah dan akhwat, itu ada bentuk sighah mubalaghah yang artinya adalah ada unsur atau ada nilai-nilai kelebihan, ada nilai-nilai yang berlebih. Sebagaimana kata ghafir itu artinya pengampun. Tapi kalau ghafur ya selalu, senantiasa dan sangat suka mengampuni dosa-dosa hambanya. Berarti ini juga afuwun, berarti Allah itu senantiasa selalu menyukai pemaafan, selalu memaafkan dari ya dosa-dosa hambanya ketika kita memohon. Ya innaka afuwun tuhibbul afwa, menyukai pemaafan, ampunan. Ya, kata-kata afun itu artinya adalah al-mahwu, menghapus. Berarti benar-benar Allah menghapus dosa-dosa kita dan efek dari dosa itu. Ya, kita tahu efek dosa apa? Azab. Efek dosa iqab, yaitu entah itu musibah, ya, entah itu azab di akhirat yang lebih besar, naudzubillah. Bisa jadi ketika kita memohon doa ini, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, ya, sehingga di yaumul hisab ya kelak dihapus. Ya, bisa jadi juga Allah menghapuskan dosa-dosa kita sehingga di dunia ditutupi, tidak ada yang tahu, selamat kita. Di dunia tertutupi, di akhirat juga dihapus. Atau bisa jadi afuwun, yaitu diampuni, dihilangkan efek pengaruh dosa itu berupa musibah, atau mungkin apa tadi? Iqab, azab. Ya, azab neraka, waliyadzubillah. Atau bisa jadi Allah berikan atau disegerakan dari dosa-dosa kita itu efeknya, kita ditimpa musibah, kita diberi rasa sakit, atau kehilangan sesuatu atau seseorang, kehilangan pekerjaan. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita di dunia bersih,
sehingga di akhirat tidak diazab lagi. Itu lebih nikmat daripada azab atau musibah itu disegerakan di dunia, diakhirkan di akhirat. Wal azabul akhirati akbar, padahal akhirat azabnya itu lebih besar. Jadi efek-efek itulah yang kita menginginkan, yaitu semoga Allah menghapus dosa-dosa kita semuanya bersih dari catatan, atau benar-benar menghilangkan efek dari dosa itu, meninggalkan atau menghilangkan ikobnya, azabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ditutupi dosa kita di dunia dan juga di akhirat. Makanya innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Ya, ini yang doa yang harus kita selalu panjatkan di sujud-sujud kita, antara doa azan dan iqamah kita, ketika kita i'tikaf malam, ya pas sholat malam, pas sujud atau pas baca Quran, teringat dosa-dosa kita, doa baca doa ini. Atau ketika kita menyendiri berkhulwah, ya mengingat dosa-dosa kita sambil zikir, baca doa ini dan seterusnya. Dan juga ada pengaruh efek doa ini, ya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Badar, bisa dilihat di YouTube-nya. Beliau pernah menjelaskan, yaitu kenapa kita memohon ampunan di akhir-akhir bulan Ramadan, kita memohon maaf kepada Allah di akhir-akhir bulan Ramadan. Kenapa? Seharusnya kan kita minta yang lain, tapi ini Nabi ya mengajarkan kepada orang yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah. Manusia yang paling beliau cintai dari kalangan wanita adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki, bapaknya, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Itu seolah beliau memberikan petunjuk arahan kepada orang yang paling dia cintai, berarti tulus sekali. Ya, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita diminta ya untuk mengucapkan, melafadzkan doa itu? Ada yang tahu? Ya, rahasianya adalah karena kita ya selama Ramadan itu sekuat tenaga, ya sehebat apapun ibadah kita, setaat apapun kita, ya meskipun sholat tarawih nggak pernah telat, puasa terus, baca Quran terus, sodako jangan tanya, maksudnya pernah atau enggak ya, nggak tahu, ya ini jangan tanya, ya kemudian pokoknya semua ibadah pasti. Sehebat apapun seseorang ibadahnya, sekuat apapun, seistiqomah apapun, pasti dia ada kurangnya. Mungkin dia kadang nggak ikhlas, ya mungkin dia ada riya, ada sum'ah, ada sholatnya yang nggak khusyuk, ada sholatnya sambil gerundel ya, imamnya kok lama banget, ya atau pas sholat lagi kekenyangan, udah ngantuk-ngantuk ya, pasti ada kekurangannya. Ya demikian juga ketika i'tikaf, ya kadang lebih banyak meremnya, khusyuk, akhirnya ya tiba-tiba sudah subuh, atau tiba-tiba dibangunin, kehilangan. Jadi sehebat apapun kita di Ramadan ini, sekuat apapun ibadah kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, sholat kita, zikir kita, pasti ada kekurangannya. Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf agar ya Allah menutup dengan ya akhir yang baik, akhir yang bersih dari dosa-dosa, sehingga dosa-dosa kita diampuni, bahkan ditutup dari catatan ya, atau benar-benar dihilangkan efek dosanya, yaitu berupa azab, sehingga kita dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang telah berlalu di pembahasan tafsir juz amma ya. Itu pengaruh yang pertama, yaitu agar kita tidak sombong, pasti masuk surga ini. Ya, jangan ya. Kita masih banyak kurangnya, masih banyak sangat-sangat kurang. Ya, entah itu kita sehebat apapun ibadahnya, pasti ada yang kurang, dan amal kita sendiri tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak akan bisa masuk surga. Bahkan Nabi sekalipun itu bukan karena amalannya semata, ya, tapi karena amalannya sehingga mendatangkan rahmat Allah, sehingga Allah melipat gandakan pahala-pahala, ya, sehingga Allah menutupi juga aib-aib kita, dosa-dosa kita, sehingga ketika di yaumul hisab, yaumul mizan, timbangan amal kebaikan kita itu ternyata lebih berat daripada amal keburukan. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga karena di antara makna Lailatul Qadar, apa makna Lailatul Qadar? Itu malam yang mulia, yang di situ diturunkannya
Al-Quran. Juga di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar itu adalah takdir. Malam ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tahunan. Karena takdir ada yang azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, bumi, manusia seisinya, langit, bumi seisinya, manusia, makhluk, semuanya sudah tercatat rapi. Ya, jadi tidak perlu kita yaitu dongkol dengan takdir, benci kepada takdir atau menolak takdir, tidak. Semua takdir Allah baik. Ya, itu takdir yang azali. Ada takdir yang tahunan. Tahun ini si fulan rezekinya lancar. Tahun ini si fulan menikah. Tahun ini si fulan haji, umroh. Ya. Tahun ini si fulan menikah lagi misalnya. Tahun ini si fulan terkena musibah. Tahun ini si fulan istiqomah, masya Allah. Tahun ini si fulan nggak pernah gang taklimnya ya. Misalnya ya, atau ya ini doa-doa ketetapan-ketetapan tahunan inilah yang kita minta kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ketika takdir tahunan Allah turunkan, tetapkan, maka selain yang kita minta adalah agar Allah memaafkan dosa-dosa kita sehingga bisa jadi efeknya tahun depannya atau setelah Ramadan ini setahun berjalan kita yaitu kehidupannya adalah kehidupan yang sangat indah, ibadah, diampuni dosanya sehingga jalannya lurus, bisa istiqomah, ya bisa taklim, bisa sodako, bisa merencanakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Allah sudah tutup takdir itu dengan takdir yang baik. Sehingga tahun itu sudah kita minta, ya Allah semoga ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Selain kita minta ampunan, semoga dengan ketika takdir ketetapan tahunan itu ditetapkan, kita minta ampunan sehingga efeknya itu tahun berikutnya kita ya lebih taat lagi, lebih sabar lagi, ya lebih bersemangat, lebih ibadah, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara efeknya. Ya, kemudian juga tambahan dari referensi yang lain ya. Karena ini kita meminta maaf kepada Allah, maka ini juga kita ingat-ingat yaitu bermuamalah dengan manusia ya. Kita menginginkan muamalah kita, perlakuan kita dengan manusia, Allah pun memperlakukan kita seperti apa yang kita perlakukan dengan manusia. Maksudnya adalah jika kita menginginkan maaf dari Allah, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan manusia. Dari mana ini diambil? Ya banyak dalil yang menyebutkan seperti man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita menutupi aib saudara kita, balasannya adalah Allah menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan dari kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan kesulitan nanti yaumul qiyamah. Siapa yang membantu saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membantunya. Berarti siapa yang memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, maka Allah akan memaafkan kesalahannya juga. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Ya, makanya dalam ayat disebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Atau ayat-ayat di surat yaitu Ali Imran, wal 'afina 'anin nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya, memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Demikian juga wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan hendaklah engkau memaafkan. Jadi arti maaf itu adalah bukan cuman melupakan, bukan cuman saya maafkan, tapi di hati masih jangget ya. Itu belum memaafkan berarti. Maafkan itu artinya sudah saya maafkan, selesai, nggak ada sisa-sisa bekas-bekasnya itu di hati. Ini berat ya. Berat atau ringan ini amalannya? Amalannya berat, tapi kalau kita mampu, Allah akan juga memaafkan. Jadi agar kita termotivasi untuk mudah memaafkan orang lain,
Ya, kita ingin memaafkan orang lain di dunia agar Allah memaafkan dosa-dosa kita di akhirat. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ahmad ya, samih akhaka. Ya, samih akhaka. Udah maafkanlah, berlapang dadalah dari kesalahan-kesalahan manusia. Wa ma yanfa'uka an yu'adziballahu akhaka al-muslim bisababika. Apa manfaatnya? Yaitu ketika Allah mengazab saudaramu itu karenamu. Puas gitu ya kita. Itu ya. Tak tuntut nanti di akhirat. Saat ini mungkin saya lemah, nanti saya tuntut di akhirat. Begitu ya. Ya. Siapa yang jamin kita bisa nuntut? Jangan-jangan nanti kita yang tertuntut karena dosa-dosa kita yang lain. Perkaranya di yaumul akhir itu sangat berat, udah gak bisa kita bayangkan. Yang ingin kita selamat, kita ingin dapat transferan pahala ya. Kita ingin dapat pahala yang berlipat-lipat, keutamaan. Makanya afdoliyah yang paling afdol adalah memaafkan kesalahan manusia. Semoga dengan sikap kita yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya, itu Allah akan juga memaafkan kesalahan kita sehingga yaumul qiyamah sudah terserah. Pokoknya saya pengennya itu selamat saja hati saya, yaitu selamat bersih dari dosa-dosa. Ya, adapun kezaliman itu semuanya sudah. Ya, kalau itu pernah ada seseorang yang mendolimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, sudah maafkanlah ya. Semoga dengan sikap kita memaafkan ini, ya Allah melipat gandakan pahala kita, yaitu dengan sikap memaafkan tadi. Jadi itu faedah diantara faedah-faedah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengamalkan doa-doa ini ya. Kita panjatkan di sujud-sujud kita, di doa antara azan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab, yaitu kita berharap semoga ya Allah memaafkan kita, ya, mencatat kebaikan di tahun-tahun kita seterusnya, dan juga ya menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mudah memaafkan, yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi jangan menyimpan sedikit pun sikap dendam ya, dendam ingin membalas, nanti aja ya, ini nggak perlu. Udah maafkan ya, bersihkan semuanya, anggap saja itu bersih dari catatan hati kita. Bersikaplah lapang dada, itulah salamatus sadr. Itulah dada yang bersih, yang selamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih sebagai mukadimah. Masih mukadimah ini. Nggih. Lanjut nggih. Masih jam 5 ini. Ya. Masih 30 jam lagi insyaallah. 30 menit ya. Ya, kita membahas tentang tuntunan salat Id dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Id, terutama hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Yang ini kita ambilkan dari kitab yang berjudul Khamsah wa Khamsun Faedatan fi Adabil Id wa Ahkamihi. 55 faedah dari adab-adab sholat Id dan juga hukum-hukumnya. Tulisan Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala wara'ah. Ya, 55 ya. Cukup ya 55 faedah. Ini kan tadi cuma 30 menit ya. Insya Allah cukup, kita singkat. Ya, yang pertama adalah Id ini adalah syairatun Islamiyah. Ya, Id ini adalah syiar Islam. Ya, syiar Islam yang harus kita tampakkan. Yaitu ritual-ritual keagamaan, ya, seremonial, ini sebenarnya kurang tepat ya. Atau syiar itu adalah hal-hal yang harus kita tampakkan. Perayaan, acara yang harus kita tampakkan. Ini mengandung ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Id ini juga mengandung ubudiyah, peribadatan, dan juga istima'iyah. Istima'iyah itu hubungan antar sesama kita. Ya, antar keluarga, antar teman, antar masyarakat. Ini ada istima'nya. Ya, bukankah kita merasakan kalau Id itu bahagia, ketemu saudara, ya, ketemu di tanah lapang. Ya, bahkan orang yang enggak kita kenal sekalipun ya kita salami assalamualaikum, begitu bangga, bahagia karena sama-sama menikmati momen bahagia setelah 30 hari lamanya berpuasa, kemudian bahagia sama-sama di situ di tempat yang sama, tidak dibedakan ini rakyat, ini pejabat ya, ini ahli ilmu atau orang biasa ya, semuanya sama. Dan juga ada pengaruh nafsi kita, jiwa kita. Ya, bagi kita yang berpuasa penuh, alhamdulillah terasa ya, penuh 30 hari. Bahkan kalau bisa sempurna puasanya dari sisi ketakwaannya yang dimaksud. Ini yang harus kita nanti cek ya. Karena tujuan puasa itu adalah
ya takwa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu agar kalian bertakwa. Efeknya takwa adalah kita dengan mudah meninggalkan hal-hal yang haram, yang makruh, yang syubhat sekalipun, dan kita beralih menuju hal-hal yang diwajibkan, yang sunnah, yang wajib. Ya, bahkan mubah kita ubah menjadi pahala. Itu orang yang bertakwa. Kita cek aja ya di hari-hari ini, ketika kita melihat hal-hal yang haram, jiwa kita menolak, benci atau tidak? Benci nih. Kalau benci, melihat misalnya pas di jalanan ya, wes ini astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau siapa tadi? Ya. Ya, atau di HP ya, ada iklan ganggu ini, astagfirullah. Atau enggak ada orang ya. Ya, dilihat. Ya, na'udzubillah. Ya, ini efeknya adalah kita dengan mudah benci kepada keharaman, ya, keharaman, kekufuran, ya, hal-hal yang berbau dosa. Itulah efek, ya, efek dari takwa kita. Itu yang pertama, nggih. Jadi ini harus kita tampakkan, harus berbangga, jangan nyingit-nyingit hari raya itu, harus ditampakkan, keluar ke tanah lapang, berbangga, menunjukkan yaitu bangganya kaum muslimin, bahagia ya dengan hari raya. Makanya disebutkan di surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka tidaklah itu bersumber dari hati yang takwa. Kalau kita hatinya bertakwa, pasti dia akan menampakkan syiar-syiar. Ya, salat berjamaah di masjid, ya salat Jumat yang menunjukkan syiar-syiar nih, hari raya. Kemudian zakat fitri, zakat fitrah. Ya, demi juga syiar-syiar yang lain, haji, umroh dan lain sebagainya. Itu nggih. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan Id? Dinamakan Id, ya Idul Fitri. Id itu artinya berulang-ulang. Ya, li'audihi wa takarrurihi. Yaitu karena berulang-ulang ya selama setahun. Yaitu tahun ini, tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi. Ya, dinamakan Id karena ya'udu kulla amin bifarahin mujaddin. Yaitu bifarahin mujaddadin. Karena selalu berulang tiap tahun dengan kebahagiaan yang baru lagi. Ya, kebahagiaannya baru lagi, bertambah lagi. Ya. Jadi itu dinamakan Id. Kemudian Al-Fitr, ya Fitr artinya suci gitu. Kembali suci? Ya, bukan. Idul Fitri adalah yaitu kembali berbuka, kembali makan. Ya, jadi Idul Fitri artinya bukan kembali suci seperti bayi baru dilahirkan, bukan. Tapi Idul Fitri adalah kembali makan setelah 30 hari ya puasa. Di hari itu, di waktu duha, selama 30 hari sebenarnya kita banyak makannya, banyak puasanya atau puasa terus. Tapi di hari Idul Fitri 1 Syawal ya, yang seharusnya kita puasa tapi waktu itu boleh kita makan. Yaitu disunahkan nanti kita sebutkan, yaitu makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id untuk membedakan ini puasa, ini hari raya. Ya, jadi Idul Fitri adalah kembali berbuka, kembali makan setelah 30 hari berpuasa. Jadi Id itu artinya berulang-ulang. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, Id ini adalah atau hari raya ya, bisa kita artikan hari raya yang di situ tiap tahun ada kebahagiaan baru lagi, kebahagiaan yang terus berulang. Hari raya ini juga ada di umat-umat yang lainnya. Ya, karena ini berkaitan dengan tabiat manusia. Pasti ada perayaan-perayaan. Baik di umat Islam atau di umat yang lainnya, pasti mereka punya perayaan. Bahkan di seluruh manusia ada perayaan-perayaan banyak. Perayaan hari Bapak, perayaan hari Ibu, perayaan hari anak, wonten nggih. Ya, hari buruh, hari apa lagi? Pokoknya hari-hari perayaan banyak ya. Kalau kita lihat di tanggalan, ya cuman sayang anak-anak pondok nggak bisa merasakan itu. Ya, hari perayaannya cuman mungkin 17 Agustus sama hari raya, hari Tasyrik. Tanggal merahnya cuman itu ya. Kalau pegawai yang mungkin banyak tanggal merahnya, perbanyak saja hari raya biar banyak tanggal merahnya. Ya, ini hari-hari raya yang di luar Islam ya. Ya, itu menunjukkan berulang-ulang selama setahun. Yaitu tahun depan lagi ada hari raya. Itu ada di setiap umat. Akan tapi perbedaannya di umat Islam, di agama Islam,
yaitu perayaannya adalah perayaan yang penuh dengan zikir kepada Allah, bahagia akan nikmat. Ya, seperti hari Idul Fitri, kenapa kita merasakan bahagia? Karena nikmat bisa menyempurnakan puasa, nikmat bisa mengeluarkan zakat fitri kita. Demikian juga Idul Adha, kenapa kita berbahagia? Ya, karena bisa melaksanakan Idul Kurban. Demikian juga yang haji, ya mereka bisa melaksanakan haji. Jadi juga ada keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ada kenikmatan Allah di situ yang perlu kita zikir, ya, dan bersih dari kesyirikan, kekufuran, ya, pemborosan dan lain sebagainya. Ya, makanya disebutkan di surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ya, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, dengan itulah, yaitu keutamaan Allah dan rahmatnya, kalian falyafrahu, berbahagialah. Huwa khairun mimma yajma'un. Ya, demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari dunia. Ya, jadi yaitu kita berbahagia dengan nikmat Allah, dengan ibadah. Kalau di Idul Fitri, ya, betapa banyak kenikmatannya. Puasa 30 hari. 30 hari full, itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, sedekah, amal soleh dilipat gandakan. Ini kesempatan ini bagi kita mungkin yang kemarin, ya, kita ulangi lagi, banyak teledornya, banyak meremehkannya. Kesempatan yang belum pernah sedekah, ya. Kalau kemarin cuma sedikit, perbanyak, ya. Kemudian juga puasanya, efek takwanya kalau belum terlihat, harus dilatih lagi, harus benar-benar bertakwa, karena itu tujuan puasa. Demikian juga yang i'tikaf, yang mungkin banyak meremnya, ya, lebih banyak meleknya sekarang, ya, yaitu banyak bangunnya, yaitu untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar dan juga menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga berbeda dengan hari-hari raya umat yang lainnya. Umat Islam hari raya itu tauqifiyah, tidak bisa buat-buat, ya, tidak bisa buat-buat sendiri. Itu semuanya murni dari wahyu Allah, ya, entah itu dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam hari raya cuman 3 saja, ya, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Jumat. Ya, tidak ada hari Bapak, hari Ibu, hari Maulid Nabi sekalipun, hari apa, Nuzul Quran, hari santri, hari guru, ya, hari Ustadz, ada nggak ya? Ya, mau diadakan, ya, hari buruh, hari apa? Ini tidak ada. Ya, yang ada hanyalah Idul Fitri wa Idul Adha. Ini didapatkan dari mana, ya? Ini didapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ya, beliau melihat ada 2 hari yang penduduk Madinah itu mereka bermain bergembira di hari itu. Ya, mahadzanil yauman, Nabi mengatakan, apa 2 hari ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami dahulu bersenang-senang bermain di 2 hari itu. Faqala Rasulullah SAW, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari itu yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Itu hadisnya sahih, ya, riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Albani rahimahullah. Ya, jadi ketika datang ke Madinah, Rasulullah melihat 2 hari bahagia penduduk Madinah, kemudian digantilah 2 hari itu menjadi Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang tahunan. Ya, kemudian yang pekanan itu ada Idul Jum'ah. Didapatkan dari mana ini? Juga hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Yaitu dikatakan inna hadza yaumul id. Ini adalah hari Id. Apa itu? Hari Jumat. Ja'alallahu lil muslimina, yaitu Allah menjadikannya untuk kaum muslimin hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Faman jaa il jum'ah falyaghtasil. Ini buktinya. Siapa yang mendapati hari Jumat, hendaklah dia mandi untuk salat Jumat, disunahkan. Wa in kana thibun falyamussa minhu. Kalau punya parfum wangian, hendaklah dia memakainya. Wa alaikum bisiwak, maka dan juga gunakanlah siwak. Ini di antara sunnah-sunnah hari
Jumat. Demikian juga dibuktikan dengan hadis yang lain, idza istama'a idani, jika berkumpul dua id dalam satu hari. Nah, ini bakalnya mungkin ya, nanti kita nggak tahu, wallahu alam. Nanti hari rayanya itu mungkin ya. Semoga bareng-bareng semuanya nih. Bisa jadi hari Jumat. Itu bertepatan dengan dua id. Ya, bertepatan dengan dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Jum'ah. Ini ada hukum-hukum yang di situ dibahas. Ketika seseorang mendapati dua id seperti ini, apakah dia sholat id dan sholat Jumat sekaligus, atau boleh meninggalkan sholat Jumat, atau boleh nggak sholat Jumat dan nggak sholat duhur? Ya kan sudah diganti dengan sholat id ya. Nah, nanti ada pembahasannya ya. Jadi ada jika berkumpul dua id dalam satu hari, maka yaitu nanti ada hadisnya kita sebutkan. Nabi memperbolehkan yang ingin tetap sholat Jumat silahkan, yang tidak ingin sholat Jumat dengan syaratnya paginya sholat Idul Fitri. Ya, boleh dia tidak menghadiri sholat Jumat, tapi dia sholat zuhur, tetap sholat zuhur. Ya, bukan berarti sudah sholat id kemudian nggak Jumatan, nggak sholat zuhur. Kenapa? Bukan sudah hari raya. Sudah ini tidak ada dalilnya ya. Yang ada dalilnya adalah tetap sholat Jumat, apalagi dia sebagai imam di masjid itu, maka tetap ditegakkan sholat Jumat berapapun yang hadir. Ya, adapun bagi yang tidak sholat Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur, ya entah di rumahnya sendirian atau ya berjamaah tetap ya, di masjid, di musola yang tidak ada Jumatannya. Ya, nanti akan kita sebutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi hari raya ini adalah tauqifiyah, sifatnya adalah ditentukan. Kita nggak boleh menentukan sendiri, buat sendiri. Ya, makanya dipertegas ya, setiap umat pasti ada hari rayanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Di setiap kaum itu pasti ada hari rayanya, dan inilah hari raya kita, Idul Fitri, Idul Adha, dan ya, yaitu hari Jumat, yang dikhususkan untuk kaum muslimin saja. Dan itu pun pengakuan, penobatan dari rasa syukur kita kepada Allah, dari puasa, dari ibadah, dari haji, umroh atau haji Idul Fitri, Idul Adha, penyembelihan kurban dan sebagainya. Ya, ini dikhususkan untuk kaum muslimin dan jangan dicampur dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar. Ya, kita hari rayanya tapi ritualnya kayak orang-orang kufar. Ya, nyumet mercon misalnya. Ya, jedwer ya. Ini hari raya tahun baru. Ya, seharusnya kalau di Idul Adha itu adalah yaumu dzikrin wa aklin wa syurbin, yaitu hari zikir, makan, minum, menikmati Idul Kurban. Ya, berbagi. Ya, kalau Idul Fitri ya merasakan bahagia, tapi jangan lebar, bubar barisan dari sholat Jumat, dari sholat jamaah. Kemudian yang dulu nahan maksiat sekarang ya los ya, naudzubillah ya. Ya, yang dulunya sholat malam rajin, ya, kemudian sholat jamaah rajin ketika Idul Fitri, ya nggak ketinggalan ya, ketahuan lagi, nggak nongol lagi di masjid, naudzubillah. Ya, jadi gunakan untuk ibadah, karena hari raya kaum muslimin itu adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dengan penuh kebahagiaan. Ya, karena dalam agama Islam juga ada sahahnya. Dalam agama Islam juga ada santainya, berbahagianya, enggak serius ibadah terus, tapi ada waktu-waktu ya istirahat, santai dengan tetap menjaga batasan-batasannya. Itulah hari raya maknanya. Ya, kemudian berikutnya, ini enggak perlu kita sebutkan nomor, nanti penasaran nomor berapa ya. Sekarang kita mulai masuk adab-adabnya ya, yaitu mulai dari malam Idul Fitri. Ya, malam Idul Fitri ada amalan yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, yang pertama yaitu zakat ya. Ya, yaitu zakat fitri. Ada yang nyebut zakat fitri, ada yang nyebut zakat fitrah. Ya, dua-duanya dibenarkan ya. Zakat fitri atau zakat fitrah ini di pembahasan para fuqaha. Ya, kita sebutkan di sini. Ya, zakat fitri ini jangan lupa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Hadis Ibnu Umar ya. Bukan ucapan Nabi, tapi
ucapan Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitr ya 1 sok ya, kalau di kita ya bisa kita genapkan 3 kiloan ya, ada yang mengatakan 2,5, tapi ini pendapat yang terbaru dari MUI itu berapa? 3 kilo ya. Digenapkan saja, kalau ada lebihnya itu sodako. Ya lebih baik dilebihkan. Yaitu berupa apa? Makanan pokok kalau di zaman Nabi, yaitu tamar, kurma, atau gandum. Untuk siapa? Budak yang merdeka, laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, kecil, dewasa, semuanya itu wajib dikeluarkan zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Kapan? Sebelum khurujin nas ila sholat, sebelum pergi ke sholat Id. Sebelum sholat Id. Ya, boleh dilakukan di malam Id atau 2-3 hari sebelum Idul Fitri untuk memudahkan penyaluran. Jadi jangan lupa kewajiban kita ya, yang budak, yang merdeka, ini semuanya nggak ada budaknya, berarti merdeka semuanya, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, tua, muda, pokoknya dia hidup ya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Ya, ini jangan lupa. Tujuannya adalah tu'matan lil masakin wa tuhratan tu'matan wa tuhratan. Tuhratan lisoim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa dan juga memberikan makan untuk orang-orang fakir miskin. Ya, jangan lupa zakat fitrinya itu ringkas saja nih. Yang penting ada amalan yang harus kita lakukan zakat fitri. Ya. Kemudian berikutnya juga di antara adab-adab ya, sebelum hari Id ya, ini tidak boleh berpuasa. Nah, apa nih? Maksudnya bukan sebelum harinya, pas harinya apa? Pas harinya itu tidak boleh berpuasa, karena itulah hari yang terlarang untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, naha an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahar. Ya, bahwasanya Rasulullah dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri ya, Fani. Dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi melarang 2 puasa di 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, berarti nggak boleh puasa. Kalau ada yang tetap mokong ya, pokoknya saya harus puasa terus setahun penuh. Mau Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik puasa terus. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi. Menyelisih sunnah Nabi, bahkan ini bukan syariat Islam ya. Karena syariat Islam ada istirahatnya, ada bahagianya. Kemudian di malam Id ya, ada sunnahnya yaitu takbir. Ya, takbiran. Ya, tapi ada catatannya nanti ya. Takbiran di sini adalah takbiran yang sesuai sunnah. Tujuannya adalah mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu agar kalian menyempurnakan jumlah puasa kalian dan kalian litukabbirullah, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan takbir. Ya, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepadamu, memberikan kemudahan kepadamu untuk puasa 30 hari sempurna full ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi disyariatkan di sini takbiran mulai kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai keluar menuju sholat Id. Ya, sampai sholat Id ditegakkan. Ya, kita keluar menuju musola, tanah lapang sholat Id itu juga sambil takbir. Ya, tapi takbirnya di sini adalah sendiri-sendiri secara mutlak. Beda dengan takbiran waktu Idul Adha. Kalau Idul Adha ada takbir muqayyad, yaitu hari tasyrik ya, sampai akhir ya, di selesai waktu sholat. Tapi kalau Idul Fitri cuman malam Id sampai imam ke atau kita ke sholat Id, ditegakkan sholat Idnya, atau sampai imam naik mimbar lah ya. Jadi atau sampai imam sholat apa. Jadi syariat takbirnya hanyalah malam Id sampai keluar menuju lapangan sholat Idnya. Ya, kemudian di mana dilakukan? Di tempat ya, dimanapun ya, di masjid, di rumah, di pasar-pasar, sendirian, tidak dikomandoi, tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Yang lafadznya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang riwayat menyebutkan 3 kali takbir. Silahkan ya, Allahu Akbar. Ya, jangan sampai sensi-sensian ya. Yang 2 ini bendera biru, yang 3 ini bendera hijau. Saya mau bendera biru aja.
2 kali takbir ya, tidak perlu. Mau 2 kali takbir, 3 kali takbir itu dua-duanya ada riwayatnya. Ya, jadi lafadznya seperti itu, tidak dengan suara keras, maksudnya tidak dikeraskan berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Ya, jadi bersaut-sautan. Ya, tidak ada komando satu suara. Ya, tidak dengan suara sama, apalagi dengan yang kita lihat ya, dengan arak-arakan, dengan tapu-tapuan dan lain sebagainya, ini tidak ya. Jadi takbir secara apa tadi, mutlak atau muqayyad? Mutlak, sendiri-sendiri. Ya di rumah, ya di masjid, ya dengan ibadah di tempat-tempat itu. Kemudian di antara sunnahnya adalah anjurannya adalah memakai baju yang terbaik, menyiapkannya. Tidak harus baru. Kalau baru alhamdulillah. Ya, yang penting terbaik, yang paling indah dipakai. Ya, dari mana ini didapatkan ya? Didapatkan dari riwayat ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim bahkan ya. Bahasanya Umar bin Khattab pernah membeli jubah ya terbuat dari kain yang bagus, kemudian ditawarkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibta' hadhihi tajammal bihadzal id. Wahai Rasulullah, belilah ini ya, perhiaslah, perbaguslah untuk id. Nabi tidak menolak. Nabi mendiamkan. Ya, bahkan mungkin menyetujui ya, berarti termasuk persetujuan Nabi. Kalau seandainya itu nggak boleh, pasti Nabi enggan atau menolak. Tapi ini tidak. Berarti dari hadis ini, riwayat ini disebutkan, berarti memakai baju yang bagus, yang baru, ya, itu adalah adat yang sudah ditetapkan, ya, untuk menyambut hari raya Id. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ya nggak perlu ya kita memperberat atau membebankan diri ya. Jadi kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah, bersyukur. Ya, kemudian di antara yang perlu kita ingatkan juga, di antara petunjuk Nabi adalah nah ini juga untuk wanita ya, bagi ibu-ibu, wanita, para akhwat, yaitu keluar nanti harus dengan hijab yang syar'i. Ya, harus dengan hijab yang syar'i. Ya. Wal yakhrujna tafilat, yaitu keluar dengan pakaian yang syar'i, tidak tabarruj, tidak pakaian-pakaian yang menor ya, atau apa yang menyolok mata ya, sehingga sampai kita kelilipan mungkin ya. Sampai gini-gini ya. Intinya apa? Berpakaianlah yang semestinya sesuai syar'i ya, untuk ibu-ibu, untuk para akhwat. Ya, kemudian juga disunahkan juga ya, di antara adab Id adalah saling memberikan ucapan ya. Meskipun ini tidak diamalkan secara Nabi secara langsung riwayatnya ya, tapi ini diamalkan oleh sebagian para sahabat. Ya, bahkan kalau ada yang mengucapkan ya kita balas. Kalau mereka diam ya kita diam. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Jadi kalau ada yang memulai kita balas. Kalau diam ya sudah, diam kita. Ini diamalkan oleh sebagian para sahabat, dan ini termasuk bagian dari kebahagiaan, saling mendoakan ya. Kemudian kita masuk ke hukum ya, hukum sholat. Hukum sholat Id ya, hukum sholat ini ada perselisihan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain nih. Fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, pilih yang mana ini? Fardu ain berarti hukumnya wajib setiap individu, seperti sholat 5 waktu jadinya. Ya, ini dalilnya dari mana? Yaitu firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu dan inhar, dan berkorbanlah. Fasholli, sholli itu fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan wajib. Ya, dan kewajiban perintah ini ya, kita ulangi ya, sholli itu fi'il amr, perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Berarti sholat yang dimaksud sholli di sini adalah sholatlah Idul Fitri. Berarti hukumnya wajib. Bagaimana ini? Ya, seperti sholat. Makanya ada syariat kalau ketinggalan bagaimana? Sholat aja, sholat di qadha. Ya, misalnya kita datang pas imamnya sudah khutbah. Ya, duduk aja lah. Iya, duduk aja atau sholat. Ya, tetap sholat. Sholat sendirian sudah di belakang, ya tetap sholat. Ya, bahkan kalau misalnya
itu kalau individu ya. Kalau berjamaah suatu kampung nggak tahu bahwasanya ini sudah hari raya. Ya, mereka masih aja puasa, taunya pas maghrib. Loh, ini sudah hari raya tadi di tempat lain. Tadi sudah sholat. Oh ya, berarti sholatnya besok harinya. Ya, dengan jamaahnya itu, dengan kampungnya. Jadi ada syariat mengqadha sholat Id. Ya, itu yang mengatakan wajib ya. Kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, tadi yang mengatakan wajib ya, kenapa? Dari ayat tadi, fasholli lirabbika wanhar, surat apa itu? Al-Kautsar itu. Fasholli lirabbika wanhar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Demi juga perbuatan Nabi yang enggak pernah meninggalkan sekalipun. Enggak pernah Nabi meninggalkan sholat Id sekalipun, enggak pernah. Ini menunjukkan wajib. Ya, ini pendapat nih. Kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah. Yaitu jika ada sebagian yang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, kalau di kampung, Allah sudah itu sebagian sudah sholat, saya nggak usah. Gitu ya. Ya, ini secara hukum. Tapi fardu kifayah maksudnya adalah jika ada yang melakukan sebagian, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa? Ya, berdasarkan hadis, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ya, hal alayya ghairuha? Yaitu bertanya tentang kewajiban-kewajiban. Apakah ada kewajiban yang lain? Nabi mengatakan, la, enggak ada kewajiban yang lain illa an tatawwa'a. Kecuali kalau engkau menambah. Ya kan salat wajib itu berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? 5 ya. Shalawatul khams. Ya, berarti kalau nambah lagi salat Id hukumnya seperti fardu ain berarti ya jadi 6 nanti. Nah, inilah namanya pendapat nih. Ada yang merojihkan yaitu fardu ain. Kenapa? Dilihat dari dalil-dalil. Ada yang merojihkan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena salat yang wajib itu hanya 5. Ya, salat yang wajib hanya 5. Nah, terus bagaimana ini? Nah, udah pokoknya kerjakan jangan sampai ditinggalkan. Kalau yang condong fardu ain ya sudah kerjakan. Berarti nanti kalau ketinggalan harus diqadha. Telat ya. Harus sholat sendirian sudah dengan tata cara yang sudah kita pahami ya. Ya, ada pun yang menganggap sunnah muakkadah kalau ketinggalan ya tidak sholat. Kenapa? Hukumnya sunnah. Ya, sunnah muakkadah namanya sunnah. Ya, tapi kesimpulannya ya, jadi ada yang menguatkan ini fardu ain dilihat dari dalil-dalil, maka selayaknya kita jangan sampai meninggalkan entah hukumnya fardu ain atau sunnah muakkadah, jangan sampai ditinggalkan kecuali karena uzur yang sangat memberatkannya. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian waktunya kapan? Ya, waktunya di pagi hari ketika matahari sudah setinggi, ketika cahaya matahari sudah setinggi tombak. Maksudnya adalah menghilangkan dulu waktu-waktu terlarang. Kan kita dilarang sholat ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah, dan ketika matahari terbenam. Jadi tunggu sampai syuruk itulah ya. Syuruk, matahari terbit 15 menit, nah baru waktu sholat Id. Seperti awal waktu sholat duha. Ya. Kemudian kita masuk ke tata cara nih, atau tempatnya dulu. Tempatnya di mana ini? Tempatnya adalah fil musolla. Musolla maksudnya adalah tanah lapang untuk sholat, bukan di masjid. Di masjid kekhususan untuk Masjidil Haram saja. Kenapa? Karena ini sudah turun-temurun dilakukan oleh para sahabat, dan juga keutamaan sholat di Masjidil Haram yang dikatakan khairun min mi'ati alf, lebih baik daripada 100.000 di tempat lain. Satu rakaat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding di masjid atau musola Al-Ghafar atau di Masjid Istiqlal sekalipun ya, sama pahalanya. Makanya nggak usah jauh-jauh ke Masjid Istiqlal, di musola Al-Ghafar juga sama pahalanya. Kecuali kalau mau lebih ya di Masjidil Haram 100.000 kali, kalau Masjid Nabawi 1.000 kali, kalau Masjid Aqsa 500. Jadi khususnya di masjid adalah di Masjidil Haram ya, atau mungkin dalam kondisi hujan ya, ada angin yang menyulitkan sehingga harus di masjid. Jadi sunnahnya adalah di tanah lapang. Khusus ahlu Makkah sekali lagi ya, yang di Masjidil Haram. Ya, kemudian tata caranya nutut ya insyaallah nih. Yang pertama harus mandi terlebih dahulu. Disunahkan mandi. Mandi apa ini? Ya, mandi seperti mandi jinabah.
Kalau jinabah beneran ya nggak apa-apa. Bagi yang ini ya, yang suami istri. Ya, jadi mandi seperti mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah berhias dengan pakaian yang terbaik tadi. Ya, yang baru. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada yang terbaik, yang paling indah pokoknya dengan memakai wangi-wangian. Kemudian juga disunahkan makan sebelum berangkat untuk membedakan ini hari raya, ini hari berbuka. Ya, jangan ngotot enggak nanti aja habis sholat, enggak. Jadi makan aja, ya, yaitu disunahkan untuk makan. Ya, kemudian berikutnya adalah takbir ketika menuju tanah lapang. Keluar, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai sholat ditegakkan. Ya, sendiri-sendiri ya tanpa berjamaah. Lafaz takbir dari sudah kita sebutkan. Kemudian berikutnya berjalan, ya, berangkat dan pulangnya harus berbeda tempat. Ya, jangan satu tempat. Tujuannya adalah untuk syiar, ya, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin banyak sehingga menggetarkan musuh-musuh Islam. Tadi yang lewat sini orang ini gemuk, pulangnya kok kurus-kurus ya. Ya beda. Tadi yang kesini orangnya putih-putih, ini kok hitam-hitam. Wah, banyak sekali kaum muslimin ya, mereka takut. Ya, kita berbangga dengan jumlah. Ya, meskipun kualitas juga harus diutamakan. Ya, demikian juga sunnahnya juga adalah jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Makanya pilih tempat-tempat yang memungkinkan jalan kaki. Kalau tidak mampu ya sudah naik kendaraan. Tapi yang disunahkan adalah minas sunnah an takhruja ilal id masyian. Keluar yaitu dengan jalan kaki. Ini menunjukkan juga syiar dan juga kita berharap langkah-langkah itu menjadi syahid kita yaumul qiyamah, yaitu memperbanyak amal kebaikan kita. Demikian juga takbir tadi sudah ya, tabkir disunahkan juga untuk bersegera, jangan telat nih. Kalau bisa di shaf pertama ya, menyegerakan berangkat, jangan buncit-buncit. Ya. Kemudian di antara sunnahnya adalah tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah Id. Kecuali kalau di Masjidil Haram ya, karena itu di masjid kita sholat tahiyatul masjid. Kalau enggak, ya udah langsung duduk aja, tidak ada sholat sunnah. Ya langsung ya, tidak ada sholat sunnah setelah dan sesudah. Kemudian juga tidak ada azan dan iqamah atau tidak ada as-sholatul jami'ah. Ya kalau ada itu tidak ada sunnahnya nih. Tidak ada sunnahnya azan atau iqamah atau panggilan as-sholatul jami'ah. Ya, kemudian tata caranya nih. Tata caranya 2 rakaat. Rakaat pertama itu berapa kali takbir? 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Berarti totalnya 8. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar 7 kali. Ya di sela-sela ini ya ada yang meriwayatkan itu membaca tasbih, tahmid, wa tahlil. Ada yang meriwayatkan juga diam. Ya boleh diamalkan dua-duanya. Kalau dari Nabi SAW tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau membaca apapun. Ya tapi karena ini sholat daripada diam ya, yaitu baca subhanallah, alhamdulillah. Karena sholat itu tasbih, wa tahmid, wa tahlil. Kalau diam ya nggak apa-apa. Yang penting ya dia tetap fokus dengan sholatnya. Demikian juga mengangkat kedua tangan, karena ini sunnahnya dari Ibnu Umar, dari perbuatan sahabat Nabi, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya, jadi apa? Tidak ada zikir khusus ya dari Nabi ketika di sela-sela takbir itu. Kalau diam ya sudah mengikuti sunnah Nabi. Kalaupun zikir bacalah tasbih, tahmid, takbir tadi. Kemudian baca iftitah. Iftitahnya ini kapan ya? Setelah takbir tadi. Ya setelah takbir ya, atau iftitah dulu. Ya, yaitu jadi takbir setelah 7 kali takbir kemudian membaca bacaan. Ya, mulai dari iftitah, kemudian Al-Fatihah dan surat-surat yang disunahkan, yaitu bisa surat Sabih Isma Rabbikal A'la yang rakaat pertama, rakaat kedua apa? Hal-hal ataka hadithul ghasyiyah, atau surat Qaf dan surat Al-Qamar yang agak panjang. Ya, di rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Ya, kemudian sholat seperti biasa, ya bacaannya, gerakannya seperti biasa, kemudian bangkit rakaat kedua, ini takbirnya 5 kali. Ya, berarti plus takbir intikal, takbir perpindahan, Allahu Akbar 1, berarti tambah lagi 5, berarti 6. Ya, kemudian seperti biasanya, ya sholat sampai salam.
Ya, kemudian khutbah. Ya, khutbahnya ini wajib mendengarkan atau boleh meninggalkan? Wajib mendengarkan atau boleh meninggalkan? Ya, yang pertama khutbah bagi imam ya. Khutbahnya itu sekali atau dua kali. Seperti Jumatan enggak khutbahnya? Ya, jadi ada setelah duduknya, kemudian khutbah lagi yang kedua. Ini ada khilaf di antara para ulama ya. Kalau ada yang menyebutkan itu ada khutbah yang kedua, itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif ya. Hadisnya yang dhaif. Ya, ada yang juga mengkiaskannya dengan sholat Jumat. Sehingga persis khutbahnya itu seperti sholat Jumat. Ya, tapi pendapat yang dipilih, wallahu a'lam bishawab, semoga ini mendekati kebenaran, yaitu cukup sekali saja. Ya, cukup sekali. Khutbahnya itu diarahkan ke kaum laki-laki dan juga nasihat terakhir untuk kaum wanita. Jadi cukup sekali saja, tidak ada duduk di antara dua khutbah. Ya, kemudian untuk yang mendengarkan, ini boleh mendengarkan atau boleh cabut ya. Bukan karena siapa ini imamnya, khotibnya. Suka enak tinggal ya, jangan begitu. Jadi tujuannya adalah mendengarkan, bisa itu nasihat. Yang namanya istimak kaum muslimin ya, persatuan kaum muslimin, duduk, dengarkan, bahagia bersama. Kecuali kalau ada udzur yang sangat mendesak, ya sehingga kita boleh meninggalkan, tidak mendengarkan khutbah. Karena ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat justru khutbahnya itu bagian dari rukun, ya, pengganti dari 2 rakaat zuhurnya itu. Ya, sehingga kalau Jumatan ya harus mendengarkan khutbah. Ya, cuman bedanya di awal sama di akhir. Jadi hadisnya ya, faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah silahkan. Bagi yang meninggalkan juga silahkan. Ya. Jadi itu tata caranya, panduannya. Kemudian setelah itu pulang, berbahagia, yang mau salaman silahkan, yang mau ziarah silahkan ya. Yang penting tetap dijaga batas-batasannya. Diingatkan ya di sini, itu jangan sampai ikhtilat, bercampur baur ya. Salam-salaman, nggak ngerti, pokoknya salaman ya. Ya, mumpung nahan-nahan kemarin nggak salaman sama gawat ya. Sama seharusnya bukan mahram ini, di salaman semuanya ya. Atau berkumpul sehingga berpesta berlebihan ya. Yang kemarin makannya irit-irit sekarang los ya. Kemudian ya sampai sakit-sakit juga ada yang. Kemudian merconan, kembang api dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. Jadi berbahagialah tapi sesuai batasan. Ya, berbahagialah bersama, ini kebahagiaan kaum muslimin seluruhnya, harus berbahagia ya. Nanti ada yang muka kecut. Kenapa? Aduh, ini rioyo ya, nyangoni orang. Udah itulah adat ya. Kalau mau sodako silakan, kalau enggak ya sudah. Bisa sodako kan minimal dengan tabassumu kali wajhi akhika sodako. Ya, senyummu ke wajah saudaramu adalah sodako. Jadi kalau ada yang ke rumah, balas dengan senyuman. Ya, minimal ada makanan. Itu adat nih, adat yang semoga itu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Pangapunten jika ada salahnya. Jika ada pertanyaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu mungkin ada yang tanyakan, monggo dipersilakan. Masih ada waktunya. Sudah selesai. Bukannya 33 ya? Di sini 31. Oh, nggih. Nggih. Cukup nggih? Nggih, semoga bermanfaat. Pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.